sebelum kita mendengarkan firman di PA Padang kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, syukur kami ucapkan Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, agar apa yang menjadi firman hari ini dapat disampaikan dengan baik Tuhan. Begitu untuk anak permata Bapa, Engkau memberkati anak-anak permata agar mengerti apa yang menjadi firman hari ini. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Berdoa kami melalui perantara anak-Mu Yesus, Rahmat kami manusia. Amin. Nats yang sampai pada kita hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 9 sampai 13. Namun yang saya bacakan secara tunggal hanya ayat 11 sampai 13. Begini firman Tuhan. Hari perhentian yang disediakan Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Shalom permata. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah perhentian. Jika kita berbicara mengenai perhentian, yang ada di benak kita adalah tempat untuk berhenti, beristirahat, bersantai dari aktivitas yang kita lakukan. Namun jika kita selidiki lebih dalam mengenai teks kita hari ini, perhentian yang dimaksud bukanlah perhentian yang ada di dunia ini, perhentian dari segala aktivitas. Namun perhentian yang dimaksud adalah perhentian terakhir manusia, yaitu surga dan neraka. Perhentian di sini juga bisa dikatakan dalam bahasa Karo seperti ingan pengadi-ngadi. Jika kita lihat di teks kita di ayat 9 dan 10 dikatakan masih tersedia hari perhentian itu. Hari perhentian yang dijanjikan Allah. Mengapa dikatakan masih tersedia? Karena di pasal sebelumnya dijelaskan bahwa bagaimana orang-orang yang tidak taat akan firman Allah ini tidak akan masuk ke dalam hari perhentian itu. Namun di ayat 9 dan 10 ini mengatakan masih tersedia hari perhentian itu. Masih ada hari yang dijanjikan itu. Namun di ayat 11 jika kita lihat, untuk sampai pada hari perhentian yang dijanjikan Tuhan itu, manusia harus berusaha. Berusaha itu menggambarkan bahwa untuk masuk ke tempat perhentian itu bukanlah hal yang mudah. Sebab manusia harus menyangkal dirinya. Manusia harus taat kepada perintah Allah terhadap apa yang dikatakan Allah. Bagaimana jika manusia tidak mau? Dia tidak akan masuk pada perhentian ini. Jadi berusaha itu adalah kata kunci yang dikatakan di ayat 11. Dan di ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa Allah itu melihat segalanya. Semua terbuka di mata Allah. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menutup-nutupi. Karena Allah itu tidak terbatas. Allah mengetahui segalanya.
apa yang dilakukan manusia, apa yang dipikirkan manusia. Sebelum manusia bertindak, Allah telah mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Sebab itu, seperti di ayat 11, untuk sampai kepada hari perhentian itu, perhentian yang dijanjikan Allah, kita harus berusaha. Nah, lewat PA Padang kita hari ini, kita anak-anak permata diajak untuk pertama merenungkan, apakah kita ini anak-anak permata sudah dapat taat? Kita ingin masuk kepada hari perhentian itu. Jika ditanya, siapa yang mau masuk hari perhentian yang disediakan Allah? Semua ingin masuk. Tetapi apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah berusaha untuk sampai kepada hari perhentian yang disediakan Allah? Karena untuk sampai kepada hari perhentian itu tidaklah mudah. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus taat dan mempercayai Kristus satu-satunya juru selamat kita, yang mampu membawa kita ke tempat perhentian yang dijanjikan Allah itu. Jadi mari anak-anak permata, apakah engkau ingin masuk kepada hari perhentian yang telah dijanjikan Allah? Jika kita ingin masuk ke dalam hari perjanjian itu, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus berada di tempat yang benar, tempat yang akan membawa kita ke dalam hari perhentian itu. Sekarang masih banyak permata yang menyangka bahwa belum tiba, masih lama kita untuk sampai pada hari perhentian itu. Jadi kita bebas menikmati semua kehidupan kita. Ya, kita bermain judi mungkin, kita minum minuman keras mungkin, kita membicarakan orang lain mungkin, tapi itu akan membawa kita jauh dari hari perhentian itu. Kita tinggal di dunia ini, kita bisa lihat semuanya. Ini hanya sementara. Kita tinggal di dunia ini adalah jalan kita untuk sampai kepada hari perhentian itu. Jadi mari anak-anak permata, Tuhan melihat kita, matanya terbuka untuk kita. Jadi mari kita jadikan kita hidup di dunia ini untuk sampai kepada hari yang dijanjikan oleh Tuhan, perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak permata, taatlah kepada firman Allah supaya kita sampai kepada hari perhentian yang dijanjikan Allah. Sekian firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.